Saya ingin menyampaikan berita yang mungkin sudah banyak ditunggu oleh sebagian masyarakat, yakni tentang kelahiran sebuah partai baru. Karena itulah saya dan beberapa sahabat saya dari berbagai kalangan telah bersepakat bulat segera mendeklarasikan sebuah partai baru. Nah, asas partai adalah Islam rahmatan lil alamin. Sementara semboyan kami adalah lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Dikabarkan waktu lalu bahwa Amin Rais akan membentuk atau mendirikan partai baru setelah menyatakan keluar dari PAN. Namun, sampai hari ini belum ada kepastian apakah partai tersebut benar-benar akan terbentuk dan diumumkan oleh Amin Rais. Kabar terkini akan diumumkan nama dari partai baru Amin Rais, tapi dalam video YouTube beliau belum menjelaskan dan disampaikan nama dari partai tersebut. Kita tahunya yang hangat diperbincangkan hanya nama baru partai Amin Rais, yaitu PAN Reformasi. Akan tetapi, seorang Amin Rais belum menyampaikan apakah benar nama partainya PAN Reformasi. Saya ingin menyampaikan berita yang mungkin sudah banyak ditunggu oleh sebagian masyarakat, yakni tentang kelahiran sebuah partai baru. Dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube Amin Rais Official dilansir dari detik.com pada 10 September, bahwa Amin Rais menjelaskan partai baru itu dibentuk juga karena pihaknya melihat pemerintah saat ini semakin jauh dengan nilai-nilai moral. Nama, logo, aturan dasar partai baru yang dijanjikan masih jadi teka-teki. Kendati demikian, telah beredar sebutan bagi partai barunya, yakni PAN Reformasi. Saya dan sebagian sahabat-sahabat saya yang prihatin dengan perkembangan kondisi bangsa dan negara kita, yakni akhir-akhir ini, bahwa ada kebutuhan perlunya muncul sebuah partai baru. Pendiri PAN tersebut memastikan partai baru mengusung asas Islam yang rahmatan lil alamin atau menjadi rahmat bagi semesta serta punya semboyan lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Asas partai adalah Islam rahmatan lil alamin. Sementara semboyan kami adalah lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Deklarasi partai baru menurut Amin tengah dirembuk waktu yang pas dan tepat. Ia meminta kepada simpatisan dan pendukungnya bersabar. Dari berbagai kalangan telah bersepakat bulat segera mendeklarasikan sebuah partai baru. Selama Jokowi memimpin Indonesia hingga periode kedua, Amin Rais berdiri di seberang sebagai oposisi. Kritik dari Amin ke Jokowi makin gencar terutama dalam Pilpres 2019. Dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya lincak presiden bebek lumpuh. Saat kubu yang didukungnya kalah dan merapat ke Jokowi, Amin justru berkonfrontasi dengan partai yang didirikan pada saat musim semi reformasi. Deklarasi partai baru tersebut mengkonfirmasi rumor yang kini berkembang terkait masa depan Amin Rais usai dari PAN. Keluarga Amin Rais sebetulnya masih menempati jabatan strategis di PAN. Satu anaknya, Hanafi Rais, telah mundur dari PAN dan menanggalkan jabatan prestisius sebagai Waketum PAN, Ketua Fraksi PAN di DPR hingga anggota DPR RI 2019-2024. Menurut salah satu pendiri PAN, Putra Jaya Hussein, mundurnya Hanafi justru mempercepat pembentukan partai baru. Saat ini hanya ada Mumtaz Rais jadi pengurus teras PAN sebagai ketua DPP setelah Hanafi mundur. Mumtaz berada di kubu Zulhas, membela habis-habisan. Ia balik menuding PAN Reformasi bentukan bapaknya layu sebelum tumbuh. Bahkan ia sesumbar akan berenang dari Pantai Kapuk Indah Jakarta ke Labuan Bajo bila partai baru tersebut berhasil berkembang. Jadi nggak mungkin, makanya saya berani bertaruh ya, saya akan renang dari Pantai Kapuk sampai Labuan Bajo jika jelas ya syaratnya ya, jika pada Desember nanti mereka berhasil mendeklarasikan PAN Reformasi itu secara sah dari struktur 34 wilayah. Cibiran Mumtaz berkaitan dengan kabar hengkangnya pengurus dan kader PAN yang berada di kubu Amin sangat ngores.
Saat hujatan itu bermunculan, kubu Amin Rais mengklaim progres pembentukan partai baru sudah 70%. Kala itu, kubu Amin mengklaim ada ketua PAN di tingkat provinsi dan 20 di kabupaten atau kota yang akan meninggalkan partai berlambang matahari. Namun hal itu diragukan. Toto Daryanto, loyalis Zulhas, juga menilai ide pembentukan PAN reformasi tidak akan laku. Apalagi menurutnya, kader PAN yang ingin membentuk partai baru tak mengetahui sejarah dan ideologi PAN yang sebenarnya. Jadi orang yang lahir dari PAN sejak awal itu pasti sudah ditempa oleh berbagai pengalaman tentang gagasan-gagasan demokrasi yang ada dalam gerakan reformasi itu, kata Toto Maret lalu. Sehingga bagi kader PAN, sebagian besar, dan itu sudah terbukti ya, mereka kalau diajak-ajak begitu itu kan enggak ada yang mau. Ya yang datang aja kan cuma beberapa gelintir ya, lanjutnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi menyebut partai yang didirikan Amin Rais tidak akan mempengaruhi elektoral yang signifikan. Ia menilai penggunaan nama PAN pada partainya merupakan hal wajar karena masih berharap bisa mendapatkan efek elektoral dari PAN yang sejak pemilu 1999 sampai 2019 lolos di DPR RI. Viva berargumen jika pendapatnya itu berdasarkan beberapa alasan. Pertama, masyarakat akan menilai bahwa itu adalah partai politik baru, bukan PAN yang asli, namun parpol yang ingin mendapatkan efek elektoral dari nama PAN. Ia kemudian membandingkan proses tersebut yang berbeda dengan kasus berdirinya Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Kendati para tokoh pimpinan partai politik itu adalah mantan kader Golkar, tetapi mereka tidak ingin atau tidak berharap akan mengeruk efek elektoral dari Golkar. Mereka percaya diri atas partai politik baru yang didirikan itu, ujarnya. Kedua, menurut Viva, dalam kondisi saat ini, upaya untuk membangun identitas partai membutuhkan perjuangan dan sumber daya partai yang besar. Dia menilai suatu parpol baru di tengah politik kontemporer harus berjuang untuk membangun infrastruktur partai, menyiapkan pengurus dan kader militan. Selain itu, parpol juga harus lolos sebagai peserta pemilu, serta harus lolos ambang batas parlemen yang setiap pemilu angkanya semakin naik sesuai ketentuan undang-undang. Juru bicara PAN itu menegaskan bahwa para anggota legislatif di semua tingkatan dari PAN dan di eksekutif telah berjuang memenangkan kompetisi elektoral. Sampai saat ini tidak ada satupun yang menyatakan keluar dari PAN.